Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. Belum bisa? Ih, tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin hadirat yang sama berbahagia. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima segala amal kebaikan yang telah kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan khusus pada hari raya Idul Kurban, ibadah kurban yang kita lakukan, demikian pula dengan amal kebaikan lainnya. Dan semoga amal kebaikan tersebut menjadi bekal bagi kehidupan akhirat kita nantinya. Amin. Kita masih berada pada hari-hari tasyrik, Bapak Ibu sekalian, hari kedua. Hari tasyrik, hari ini tanggal 12 Zulhijjah,
dan akan berakhir besok, yaitu hari Rabu tanggal 13 Zulhijjah. Hari-hari tasyrik seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi hari untuk banyak berzikir, banyak mengonsumsi daging hewan kurban yang telah kita dapatkan pada hari sebelumnya. Dalam hadis Nabi mengatakan ayyamu mina, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari Mina yang dimaksud adalah hari tasyrik setelah puncak pelaksanaan ibadah haji, yaitu tanggal 9-10, maka semua jemaah haji berada di kota Mina. Kota Mina bagian dari tanah suci, kota Mekah. Maka disebut sebagai hari-hari Mina. Hari-hari Mina, kata Nabi SAW, adalah hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dianjurkan kepada kita untuk tetap mengumandangkan zikir muqayyad, zikir yang terikat dengan waktu-waktu ibadah sholat, yaitu bertakbir, dan nanti berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah, waktu sholat asar. Waktu sholat asar menjadi hari terakhir atau kesempatan terakhir untuk bertakbir, seperti yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Maka mari memanfaatkan kesempatan Bapak Ibu sekalian, banyak berzikir, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya atas nikmat hewan kurban yang telah kita dapatkan. Salah satu ibadah yang kita lakukan pada hari ini adalah pada malam ini kita melanjutkan kajian ayat-ayat Al-Qur'an, pembahasan tentang ibadah kurban kita sudah selesaikan pada pekan lalu menyambut Hari Raya Idul Kurban. Maka pada malam ini kita kembali kepada kajian lanjutan kajian kita Surah Al-Baqarah. Malam ini kita akan kaji Surah Al-Baqarah ayat 38, kita baca ya. Ayat 38 sampai ayat 43. Saya ulangi, ayat 38 sampai ayat 43. Silahkan dibuka mushaf Al-Qur'an masing-masing. Kepada para pemirsa yang ada di streaming, silakan untuk ikut bersama-sama kita membaca Al-Quran. 6 ayat malam ini, dan kita kaji nanti insya Allah beberapa ayat yang memberikan atau ada kesempatan ya di awal 6 ayat ini. Silakan diikuti Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Kita ulang kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna ihbitu minha jami'a فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Cukup Bapak Ibu sekalian, 6 ayat kita sudah baca semuanya. Ayat 38 sampai 43. Dua fase sebelum ayat-ayat ini antara para malaikat Allah, Nabi Adam, lalu kaum malaikat, Nabi Adam, dan iblis. Yang pertama adalah fase di atas langit antara para kaum malaikat dan Nabi Adam. Kemudian fase kedua adalah di dalam surga. Kaum malaikat, lalu Nabi Adam, dan muncul tokoh lain, yaitu iblis. Nah, itu sudah kita lewati. Nah, sekarang masuk fase ketiga. Fase ketiga, kehidupan Nabi Adam alaihissalam untuk sampai kepada takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketetapan Allah adalah Nabi Adam alaihissalam itu hidup di muka bumi. Hidup di sini, ya, di atas bumi ini. Tapi melewati proses dulu. Jadi prosesnya ada yang di langit, lalu masuk ke surga, ya. Setelah itu barulah sampai kepada ketetapan, yaitu hidup di sini, di muka bumi. Nah, untuk kehidupan di muka bumi, tokohnya berganti, berkurang, ya. Kaum malaikat sudah tidak masuk. Jadi kalau fase pertama itu antara kaum malaikat dan Nabi Adam alaihissalam, kemudian kedua kaum malaikat, Nabi Adam, kemudian muncul iblis, ya. Maka fase ketiga ini yang ada hanya Nabi Adam dan iblis. Hanya melibatkan dua tokoh, ya, atau dua pihak. Gitu. Nah, tapi tokohnya ini sudah lebih lebih mengerucut, yaitu manusia sebagai representasi atau perwakilan kebaikan dan iblis adalah perwakilan keburukan.
maka sudah jelas, ya. Itu disebutkan ayat 38 dan 39. Jadi manusia atau kaum manusia yang pada saat itu hanya ada Nabi Adam alaihissalam, nanti yang akan mengikuti petunjuk. Jadi sebagai perwakilan kebaikan. Sedangkan iblis yang akan menjadi pemimpin untuk perwakilan keburukan, yaitu kaum kafir dan mukazib. Mukazib artinya kelompok atau kaum yang mendustakan atau menolak kebaikan itu dan menganggapnya sebagai dusta atau bohong. Nah, maka hanya dua kelompok inilah yang akan mewarnai kehidupan dunia di atas muka bumi ini. Kelompok pertama disebut sebagai kaum mukminin, kelompok kedua disebut sebagai kaum kafirin. Inilah yang akan hidup di sini atau yang akan mengisi dunia ini, bumi ini. Orang beriman dan orang kafir, ya, atau tidak beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan semuanya. Ayat 38 Allah berfirman, "Qulna ihbitu minha jami'a." Kami pun bilang kepada Nabi Adam dan iblis, "Ihbitu minha jami'a." Kalian semua turun dari langit. Turun keluar dari surga dan turun dari langit. Jadi sudah tidak berhak lagi hidup di sana. Ini menjadi sanksi. Ini sanksi hukuman, kelihatannya hukuman, ya, dari Allah Subhanahu wa taala karena melanggar kehidupan di dalam surga. Perintah Allah untuk menghindari pohon itu. Nah, dari sini kita bisa paham, ini ada pelajarannya di sini, bahwa sanksi yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu bagi kita kelihatan sebagai sanksi. Itu sanksi bagi kita, ya, kelihatannya kita melihatnya sebagai sanksi. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi yang lain, justru inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Adam. Makanya kita sudah pernah sampaikan, ya, bahwa yang namanya takdir buruk itu buruk dari pandangan kita, dari pandangan manusia. Sedangkan dari sisi lainnya, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan takdir tersebut itu bukan buruk. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala baik. Kita yang melihatnya sebagai buruk. Maka sanksi juga seperti itu. Kita yang melihatnya sebagai sanksi. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala justru itulah ketetapan. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan untuk seorang manusia melakukan itu. Jadi dia menjalani takdir dan ketetapan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap mencurahkan rasa kasih dan sayangnya kepada makhluk tersebut atau kepada manusia itu. Nah, kita menganggapnya sebagai sanksi. Kenapa kita harus anggap itu sebagai sanksi? Supaya menjadi pemicu untuk beristighfar. Istighfar, bertaubat, ya. Karena kalau kita menganggap, wah, kan memang Allah sudah takdirkan seperti ini. Kalau Allah sudah menetapkan begitu dan saya harus menjalani itu, berarti saya bertobat, apa manfaatnya? Nah, maka kita lihat itu sebagai sanksi. Itu pula lah yang diperintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kamu turun ke bumi. Padahal baru beberapa ayat yang lalu kan kita baca memang Nabi Adam dicipta oleh Allah untuk hidup di sini, di bumi. Nah, dari situlah bisa kita paham bahwa dari sisi kita sebagai sanksi, tapi dari sisi Allah Subhanahu wa taala memang ketetapannya seperti itu. Hanya melewati proses, kan? Qulna ihbitu minha jami'a. Turunlah kalian semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Awal mula kehidupan manusia di sini, di muka bumi.
Itu awal mulanya. Nah, pada saat manusia ditetapkan oleh Allah atau diputuskan untuk hidup di bumi, Allah Jalla wa'ala membekali umat manusia dengan aturan dan petunjuk. Karena ya Allah Jalla wa'ala maha tahu. Manusia turun ke bumi, ya tentu memerlukan aturan dan petunjuk itu. Maka diturunkanlah petunjuk. Allah pun bilang begitu di sini. Siapapun yang telah mengetahui petunjuk Allah, lalu ia mengikuti petunjuk itu, tidak ada rasa takut dan khawatir sedikit pun, atau sedih hati yang akan ia rasakan. Nah, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa dia hidup di sini dibekali dengan aturan. Aturan itu sebagai penuntun. Makanya disebut sebagai petunjuk, ya. Ini petunjuk untuk hidup bahagia, untuk hidup senang, ya. Karena akan kembali lagi kepada kehidupan sebelum dunia atau pasca kehidupan dunia yang disebut sebagai kehidupan akhirat. Nah, maka yang bisa kita ambil adalah satu, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rasa kasih dan sayangnya kepada umat manusia. Tidak diturunkan begitu saja. Tidak diusir begitu saja dari surga, tapi diberi bekal. Bekal apa yang diberikan kepada manusia di bumi ini? Bekal petunjuk, bekal aturan hidup. Supaya hidupnya bisa sampai kepada tujuan, yaitu khalifatullah tadi yang ayat sebelumnya, dan menjadi orang yang merasakan bahagia hidup di dunia. Apakah hanya bekal itu yang diberikan? Iya. Mengapa? Karena manusia secara naluri itu sudah tahu hidupnya di bumi ini. Dan Allah sudah menyiapkan untuk manusia kehidupan di sini, di bumi ini. Maka diberikan bahan makanan, diberikan bahan minum, diberikan bahan untuk menutup aurat, ya, diberikan bahan untuk berteduh dan bernaung dari hujan dan terik panas matahari. Nah, itu naluri. Karena manusia sama dengan makhluk lain, punya naluri untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Nah, untuk bekal atau bekal untuk bertahan hidup, Allah tidak perlu jelaskan. Meskipun itu adalah juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling penting diperlukan oleh manusia untuk hidup di dunia ini berarti adalah petunjuk dan aturan hidup. Maka itulah yang disebut di sini. Itulah yang disebut. Nah, disebutnya di sini juga pelajaran bagi kita bahwa manusia itu lebih tinggi daripada makhluk ciptaan Allah manapun. Karena di sini juga sudah ada hewan yang tinggal, binatang, ada banyak makhluk yang hidup di bumi. Tapi yang diberi petunjuk oleh Allah supaya bisa bahagia di bumi hanya manusia. Yang lain tidak dapat. Ya, hanya diberikan naluri supaya tetap bisa bertahan hidup di sini, di bumi ini. Nah, itu makhluk lainnya. Sedangkan manusia bekalnya justru lebih khusus, ya, berupa petunjuk dan aturan itu. Nah, aturan inilah yang kita sebut sebagai agama, ya. Aturan hidup inilah yang kita sebut sebagai agama. Agama diturunkan oleh Allah buat mengatur kehidupan kita. Buat menata, ya. Karena seorang manusia dengan pikiran yang ia miliki itu untuk menata dan mengatur hidupnya sendiri, mandiri, mungkin dia mampu. Namun ada batasnya. Ada batasnya. Pikiran itu bisa menuntun kepada kebaikan, tapi ada batasnya. Batasnya adalah dia tidak mungkin melampaui pikiran orang lain untuk mengenali kebaikan lainnya. Jadi masing-masing orang
oh ini kebaikan, yang lain mengatakan tidak, yang ini kebaikan. Maka diperlukan standar. Kebaikan itu apa sih? Nah, itulah agama. Itulah agama. Nah, kalau sudah berbicara tentang kebaikan di dalam agama, tidak tidak lagi orang per orang, sudah menjadi bahan standar baku atau sesuatu yang baku ya untuk kebaikan itu sendiri. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita tertata. Supaya hidup kita rapi. Supaya hidup kita teratur. Tidak sama dengan makhluk lainnya, saling memangsa satu sama lain. Ingat, kita hidup di sini itu membawa tugas, misi dan amanah sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Maka kita diberikan itu. Kalau hidup di dunia ini atau di atas muka bumi hanya semata untuk bertahan hidup supaya terus bisa hidup di sini, maka tidak ada bedanya dengan makhluk lain, dengan binatang. Binatang memang tujuan hidup di sini adalah untuk bertahan hidup. Sehingga wajar dia memangsa, yang kuat memangsa yang lemah. Binatang tidak perlu punya aturan, karena memang tujuan hidupnya adalah atau tujuannya hidup di bumi ini adalah untuk bertahan supaya tetap hidup. Nah, sedangkan manusia supaya tetap hidup ini sudah tidak masuk lagi hitungan manusia. Terlalu rendah. Manusia tidak perlu diperkenalkan untuk bisa bertahan hidup. Itu rendah. Tujuan hidup yang rendah. Makanya ketika ada orang yang ditanya, untuk apa Anda hidup? Terus dia bilang, untuk makan, untuk minum. Kan jawabannya jadi terasa, kok rendah sekali. Masa hidup hanya untuk makan? Sedangkan tujuan manusia hidup di sini itu lebih tinggi, lebih jauh malah. Nah, jemaah sekalian, maka agama ini diturunkan untuk itu. Untuk menata hidup kita, mengatur hidup kita. Sehingga Allah pun menjamin, siapa yang beragama dengan baik, hidupnya akan bahagia. Tidak akan sengsara. La khaufun alaihim, wa lahum yahzanun. Tidak perlu merasa khawatir, dan tidak perlu bersedih hati. Karena agama itu sebagai hiburan, ya, akan menghibur dia. Agama itu akan menjadi penguat dia. Dengan berbagai aturan yang ada di dalam agama. Sehingga ya sangat mungkin sangat naif ketika seorang manusia mengatakan, untuk apa sih agama itu turun? Untuk apa kita diatur-atur? Kita dibatas-batasi. Kita mau makan ini dilarang, makan ini dilarang, minum ini dilarang. Makan daging hewan tertentu dilarang, minum yang alkohol dilarang. Kenapa kita dibatas-batasi kayak begitu? Nah, itu adalah pandangan dan pikiran yang naif. Karena apa? Karena agama justru turun untuk menuntun hidup kita supaya tetap bisa, bukan bertahan hidup. Kalau bertahan hidup sudah selesai. Tapi supaya bisa bermakna. Hidupnya itu bisa bermakna, bisa berarti, bisa bermanfaat. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Nah, itu agama. Tujuannya untuk itu, menata hidup kita. Sehingga kita diperintahkan untuk beragama, kan? Untuk beragama. Dan menghindar dari pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor bahwa agama tidak ada gunanya. Karena sekarang dan dari dulu itu banyak atau ada pengikutnya yang menganggap bahwa agama itu mempersempit hidup. Agama tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, hanya mengekang orang, merantai orang, tidak bisa bebas bergerak. Itu sebahagian orang dari zaman dulu berpikir, sampai sekarang ini ada orang yang tidak mau beragama karena bagi dia agama tidak penting. Mengapa? Karena referensi atau yang dia ketahui tentang agama adalah sebatas yang ia lihat. Oh, agama ini kayak begini, agama ini kayak begini. Tidak mendalam sampai kepada inti dan maksud dari agama itu sendiri. Nah, kita menghindari ya sifat seperti itu.
menganggap agama mengekang. Sampai-sampai ada orang yang mau lepas dari agama. Sudahlah, saya tidak mau beragama. Nauzubillah min dzalik. Atau mengaku beragama tapi tidak mau diatur oleh agama. Nah, ini sama saja, ya. Sama saja. Saya beragama Islam, tapi urusan ini mohon maaf saya tidak bisa. Hidupnya juga tidak mau diatur oleh agama. Nah, ini sikap yang harus untuk dihindari. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin siapapun yang mengikuti petunjuk dari Allah, melaksanakan agama dengan baik, ya hidupnya akan baik. Hidupnya akan baik. Teratur, ya, rapi. Itu hidupnya orang yang beragama. Nah, ini juga menjadi catatan. Orang yang merasa atau mengaku sebagai umat beragama, lalu hidupnya hidupnya serampangan. Itu juga berarti ada masalah. Masalahnya di mana? Bukan pada agama masalahnya. Bukan pada aturan Allah masalahnya, tapi masalahnya pada dirinya sendiri. Sholatnya tidak teratur, ya. Mengaku beragama Islam, tapi sholatnya mau-maunya. Kapan dia mau sholat, kapan tidak mau sholat, maka tidak juga. Nah, itu artinya dia tidak mau diatur oleh agama, maka tidak masuk di sini. Nah, sedangkan ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabu an-nar. Siapapun yang menolak kebenaran agama atau menganggapnya sebagai bohong dan dusta, mereka itulah penghuni neraka. Sekali lagi, sisi kita itu sebagai sanksi. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala bukan, karena memang itulah keadilan, ya. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dipilih sebagai penghuni surga, ada orang yang ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Tapi kita melihatnya sebagai apa? Dia melewati proses memang seperti itu. Nah, hanya kita kan tidak tahu ketetapan Allah atas masing-masing orang, kita tidak tahu dia penghuni surga atau penghuni neraka, kan? Maka tidak boleh memvonis. Ingkar dan menganggap tanda kebesaran Allah atau ayat dan agama ini sebagai bohong dan dusta. Ini sama, hukumnya adalah kafir, ya. Nauzubillah min dzalik. Hum fiha khalidun. Dan orang yang tidak beriman atau di dalam dirinya tidak ada iman meskipun kecil atau sedikit, pasti akan kekal di dalam neraka. Jadi tidak akan keluar dari neraka, akan kekal di dalam neraka. Nah, kalau ini sudah berarti ancaman, ya, ancaman bagi kita. Dan saya ulangi sekali lagi, inilah yang di dalam Al-Qur'an disebut sebagai metode mengajak dan mengingatkan. Ya, kalau bahasa Arabnya adalah targhib dan tarhib. Jadi ayat pertama itu mengajak, ayo beriman, ikuti petunjuk. Sedangkan ayat kedua itu mengingatkan, kalau tidak ikut petunjuk, ini sanksinya, ini balasan. Supaya apa? Semakin menguatkan kita, kan? Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, kita sudah pernah sampaikan, kan? Bumi tidak pernah mengalami perubahan. Ukurannya tetap sama, ya. Diameternya tidak pernah berubah, tetap sama. Yang berbeda mungkin hanya daratan dan lautannya. Daratan dan lautan. Dulu daratan lebih banyak daripada yang ada sekarang. Meskipun lautan ya tetap lebih banyak daripada daratan, ya, sejak bumi dicipta. Karena memang ya harus ada air. Air itu menjadi sumber lanjutan kehidupan. Sebagai sumber lanjut untuk orang berlanjut, kehidupannya bisa berlanjut. Nah, dulu porsi laut itu tidak lebih banyak daripada sekarang. Tapi semakin ke sini, laut semakin besar. Daratan semakin kecil. Daratan semakin kecil.
Nah, bisa kita bayangkan kalau pada zaman dulu penghuni bumi ini hanya 2 orang. Hanya Nabi Adam dan ibunda Hawa alaihassalam. Hanya berdua hidup di sini. Dan tidak ada perubahan fisik ketika Nabi Adam alaihissalam hidup di langit, lalu masuk dalam surga, habis itu turun ke bumi. Begitulah Allah menciptakan Nabi Adam. Yang dalam hadis dikatakan sekitar 60 kaki, ya, 18 meter, tingginya 18 meter. Tapi hanya berdua. Hanya berdua. Nah, ketika agama turun, aturan hidup Allah Subhanahu yang Allah turunkan ke bumi ini sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, itulah yang dipakai. Itulah yang dipakai. Mulailah beranak pinak, ya. Allah bilang dalam Al-Qur'an kan begitu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah menciptakan untuk pasangan hidup supaya bisa bersama-sama, merasa tenang satu sama lain. Jenis laki-laki menenangkan jenis perempuan, perempuan juga menenangkan jenis laki-laki. Namanya sakinah kan begitu. Sakinah itu artinya tenang. Jadi seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan itu akan merasa tenang. Hidupnya lebih tenang. Begitu juga sebaliknya. Perempuan yang hidup dengan suaminya itu seharusnya merasa lebih tenang. Secara biologis terpenuhi, secara non biologis juga terpenuhi, laki-laki dan perempuan, supaya bisa lebih tenang. Lalu setelah itu beranak pinak lah. Nah, begitu juga yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas Nabi Adam dan istrinya, ibunda Hawa alaihissalam. Mereka memiliki anak. Nah, disebut dalam sejarah bahwa anaknya masing-masing kembar. Lahir yang pertama kembar 2 orang kembar laki-laki, lahir kedua 2 orang kembar perempuan. Lalu inilah yang menikah satu sama lain hingga akhirnya semakin banyak. Ya. Lalu setelah itu bertambahlah populasi manusia, ya. Populasi manusia pun bertambah. Tidak ada keterangan pasti di dalam dalil Al-Qur'an ataupun hadis, demikian juga dengan fakta sejarah Nabi Adam alaihissalam itu turun dari surga di daerah mana. Tidak ada keterangan hadis. Apakah kan sekarang baru kita beri nama benua itu kan? Dulu sudah ada, tapi kan belum ada namanya. Kita tidak tahu turun di mana Nabi Adam alaihissalam. Adapun riwayat yang mengatakan itu di padang Arafah, maka itu juga tidak ada fakta sejarahnya, atau tidak dasarnya, ya. Atau dasarnya tidak kuat karena tidak ada keterangan. Ini hal yang sudah berlalu sejak lama dan tidak ada sama sekali kutipan-kutipan sejarah yang mengatakan betul di situ. Sehingga nama Arafah itu tidak harus diambil dari Nabi Adam mengenali ibunda Hawa, tidak. Karena tidak ada keterangan, ya, sama sekali. Nah, yang pasti ya di dunia ini, di bumi ini, lalu hidup beranak pinak, lalu berkembang biak, ya, berkembang biak hingga anak keturunannya pun tersebar ke sana kemana-mana. Fa idza antum basyarun tantashirun, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia dan pada akhirnya bertebaran. Nah, mulailah kehidupan itu. Tadi sudah kita katakan Nabi Adam turun ke bumi, itulah awal kehidupan di sini, di bumi. Yang memang ketetapan Allah adalah seperti itu. Itu memang ketetapan Allah atas Nabi Adam. Tersebar ke sana kemari. Lalu pada akhirnya jenis manusia ini bertambah, populasinya bertambah, berkembang biak lebih banyak, sudah mulai ada perbedaan-perbedaan, ya. Perbedaan warna kulit, perbedaan macam-macam, ya. Bentuk fisik. Perbedaannya sudah sampai kepada bentuk fisik. Tapi aturannya tetap sama.
Aturannya yang dipakai aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlangsung lama, sampai bertebaran ke sana kemari umat manusia, ada yang hidup di sana, ada yang hidup di sini. Lalu pada akhirnya terjadilah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah juga itu, bahwa kesyirikan sudah mulai mendapatkan jalannya. Jadi karena pada saat itu kan semua hidupnya normal-normal saja. Tantangannya ada, tapi tidak sebesar tantangan ketika kekufuran dan kejahatan itu sudah dilakukan. Kejahatan pertama yang dilakukan adalah pembunuhan. Kejahatan pertama, ya, ketika salah seorang Nabi Adam yang bersaudara Qabil membunuh saudaranya. Jadi itu kejahatan pertama di muka bumi, yaitu pembunuhan. Nah, lalu setelah itu muncullah kejahatan kedua, yaitu kesyirikan. Dan kesyirikan pun muncul juga dengan proses. Ingat, Nabi Adam turun ke bumi ini itu bersama dengan iblis. Bersama dengan iblis. Dan sejak Nabi Adam turun, karena peristiwa itu masih terekam dengan baik di dalam memorinya, sebab turunnya ke sini karena godaan iblis, maka bertahan lama itu hidupnya normal, tidak mengikuti iblis, meskipun sang anak mengikuti pada akhirnya bisikan dan bujukan iblis tersebut. Tapi untuk kesyirikan yang menjadi dosa terbesar umat manusia, itu lama baru terjadi. Sampai pada akhirnya Nabi Nuh alaihissalam pun diutus oleh Allah. Maka disebutlah Nabi Nuh sebagai Rasul pertama. Nabi Adam bukan Rasul. Nabi Adam hanya Nabi alaihissalam. Mendapatkan wahyu. Karena aturan itu kan turun kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi tidak ada penentangnya. Tidak ada penentangnya. Maka lurus-lurus saja. Normal-normal saja kehidupan pada saat itu. Bayangan orang adalah, ya memang beginilah kehidupan di sini. Normal, hidup, bahagia, subur, ya, bumi ini. Tapi ternyata di balik kehidupan normal itu akan ada ujian. Akan ada ujian. Nah, ini pelajaran juga bagi kita. Bahwa berhati-hatilah terhadap kehidupan yang kelihatannya sudah nyaman. Berhati-hati, ya. Jadi kehidupannya lurus saja, kemudian sudah nyaman, merasa nyaman. Nah, harus berhati-hati terhadap kehidupan seperti itu. Karena akan ada ujian di baliknya. Itu sunatullah yang Allah telah putuskan atas alam semesta ini. Bahwa tidak ada satupun yang abadi. Kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak itu tidak akan berlangsung selama-lamanya. Pasti akan terus dan berganti. Begitu pula kehidupan umat manusia awalnya. Orang menganggap sudah biasa-biasa saja. Menyembah semuanya bertauhid. Menyembah hanya kepada Allah semuanya bertauhid. Aturannya sudah ada. Betul Qabil membunuh saudaranya lalu menyesal. Lalu setelah tidak lagi kegiatan-kegiatan dan perbuatan-perbuatan mungkar. Sampai pada akhirnya muncul itu. 5 orang yang tadinya sebagai tokoh. Lalu ketika meninggal dunia dibuatkan patung replikanya. Awalnya orang hanya ya lihat ini untuk mengingatkan kita supaya tak rajin ibadah. Generasi berikutnya belum ada apa-apa. Generasi berikutnya sampai berapa generasi tidak terjadi apa-apa. Sampai satu generasi sudah mulai terbawa. Oh, dulu orang bikin patung ini supaya kalau kita mau beribadah kepada Allah, ya minta kepada patung itu supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Sudah masuk kepada tawassul. Nanti setelah itu masih panjang. Generasinya masih panjang. Sampai pada akhirnya betul. Generasi keberapa? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu sudah generasi ke-10. Jadi 10 abad. Nanti setelah 10 abad barulah orang pada akhirnya menyembah patung berhala. Nah, kesyirikan itu muncul tanpa ada yang bisa mencegah hingga akhirnya meluas. Dan karena kesyirikan itu atau kemungkaran itu sudah muncul, maka yang muncul di permukaan itu kan begitu silih berganti. Tadinya kehidupan normal yang muncul, tauhid,
ibadah dan sebagainya. Tapi ketika kemungkaran ini muncul, naik, ini jadi turun. Kebaikan ini jadi turun. Sedikit. Maksudnya lebih sedikit daripada sebelumnya yang melaksanakan kebaikan. Karena orang merasa, oh, kalau memang menyembah, ini jelas-jelas ini. Karena kelihatan fisiknya. Patung kan? Mereka patung. Mereka sembah. Karena fisiknya jelas terlihat. Nah, itulah yang disebut sebagai penyimpangan. Distorsi, ya. Jadi penyimpangan. Dalam ayat Allah berfirman begini. Kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu adalah satu. Maksudnya satu pandangan, satu prinsip, satu sikap dan sebagainya. Tapi terjadi penyimpangan. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Karena terjadi penyimpangan, maka akhirnya Allah pun mengutus para rasul untuk mengajak manusia supaya bisa kembali. Nah, ketika Nabi Nuh datang, alih-alih mereka kembali, malah semakin jauh. Bukannya ikut, malah mereka tolak Nabi Nuh. Dan alasan menolaknya itu sangat sederhana. Karena yang ikut kepada penyampaian Nabi Nuh, itu adalah orang-orang miskin. Orang-orang kecil. Bukan bangsawan, bukan orang kaya, bukan orang terhormat di tengah masyarakat. Padahal, strata atau tingkat-tingkat orang terhormat itu mereka sendiri yang bikin. Dan ukurannya selalu dunia. Siapa yang hartanya banyak, siapa yang keturunannya bangsawan, maka levelnya di atas. Kita sendiri yang bikin, manusia sendiri yang bikin itu. Sampai pada akhirnya orang yang tidak seperti itu kita anggap ini orang kecil. Ini orang tidak terhormat, ini orang hina. Padahal sama saja. Nah, karena pengikut Nabi Nuh itulah kebanyakan dari orang yang dianggap rendah, hina tadi itu, maka kelompok yang mengatakan kami tidak mau ikut. Kami tidak mau ikut bersama-sama dengan orang-orang yang hina-hina ini, kecil-kecil ini. Akhirnya semakin lama dan semakin kuat sifat takabur itu, maka identiknya jemaah sekalian, kesombongan itu, kesyirikan itu adalah karena kesombongan. Kekufuran itu karena kesombongan. Sifat angkuh. Makanya Nabi ingatkan, hindari sifat angkuh, hindari kesombongan, karena dekat kepada perbuatan kufur, dekat kepada perbuatan syirik. Itu sifat orang. Nah, setelah itu terus berlangsung, berjalan sampai kepada ayat 40. Sebagai umat terbesar kedua, yaitu kaum Bani Israel. Ini sudah panjang sekali, lama sekali ini, ya. Periodenya sudah sangat lama ke belakang. Semakin ke sini, semakin lama sampai kita pun disuguhkan ayat ini, ayat 40. Penyampaian dan peringatan kepada kaum Bani Israel. Kepada kaum Bani Israel. Inilah ayat pertama yang menyebut Bani Israel di sini, di surah Al-Baqarah, ya. Yang sebelum-sebelumnya tidak ada, masih umum-umum semua. Sampai ayat ini mulailah disebut sebagai kaum Bani Israel. Nah, akan terus berlanjut tentang Bani Israel sampai yang menjadi sebab nama surah ini sebagai Al-Baqarah. Sebagai Al-Baqarah. Nah, kenapa Bani Israel yang diangkat sebagai contoh? Karena memang banyak pelajaran yang bisa diambil dari kaum Bani Israel. Kenapa bukan kaumnya Nabi Nuh? Kan Nabi Nuh yang pertama. Kenapa bukan kaumnya Nabi Ibrahim misalnya? Meskipun kisah Nabi Ibrahim juga ada di sini. Tapi Bani Israel yang pertama disebut sebagai contoh. Karena ikut kepada ayat sebelumnya kan, ayat 39 itu. Orang yang kafir, orang yang menganggap ini sebagai dusta, diangkat contoh kaum Bani Israel. Padahal nanti kaum Bani Israel ada juga yang beriman. Jemaah sekalian yang saya muliakan, kita akan masuk nanti kepada pelajaran dari kaum Bani Israel. Siapa sih kaum Bani Israel itu dan apa saja? Di sini akan panjang. Ini nanti semuanya akan berkisar bercerita Bani Israel semua ini. Sebagai penjelasan terhadap ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina faulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
Hadirin hadirat yang saya muliakan, cukup pada malam ini kajian kita sampai di ayat 39. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah ini ya, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, masuk kepada penjelasan tentang kaum Bani Israel dan kisah mereka bersama dengan nabi-nabi yang datang ya, menjumpai dan menyampaikan kebenaran kepada mereka. Demikian saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.